Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Firmawan, NIM 206155. Di sini, di mata kuliah Tourism Finance, saya akan menjelaskan tentang materi manajemen persediaan. Yang pertama, ada pengertian persediaan, dan yang kedua, ada macam-macam persediaan. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan, dan nomor 4, ada contoh soal. Yang pertama, ada pengertian persediaan. Ada 3 pengertian dari persediaan itu sendiri. Yang pertama ada persediaan atau inventory, merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Yang kedua, pengertian tentang persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Yang pengertian ketiga yaitu persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Macam-macam persediaan. Yang pertama, ada perusahaan dagang dan perusahaan industri. Perusahaan dagang yaitu persediaan barang dagangan. Yang bisa kita lihat toko kelontong yang menyediakan barang jadi yang langsung dijual. Perbedaannya dengan perusahaan industri adalah jika perusahaan industri selalu membuat barang dari bahan baku, yaitu bahan dasar, yang kemudian akan diproses menjadi barang setengah jadi, dan kemudian akan menjadi barang jadi, seperti itu. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan ialah intinya untuk mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar maupun kecil, harus pas dan sesuai. Jika terjadi kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi, perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua, tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat perputaran, semakin pendek pula tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, dan semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Yang pertama, ini yang akan terjadi jika kita membeli terlalu banyak barang dan menyebabkan, yang pertama, jika persediaan terlalu tinggi, maka yang terjadi ialah biaya penyimpanan menjadi tinggi. Ini terjadi ketika barang yang kita beli tertumpuk di gudang dan barangnya itu terlalu banyak. Yang kedua ada biaya bunga tinggi. Yang ketiga, biaya pemeliharaan di gudang menjadi tinggi. Ini terjadi karena barang yang kita pesan tentunya membutuhkan perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Dan yang selanjutnya, kemungkinan kerugian karena kerusakan akan bertambah dan turunnya kualitas dan keausan. Jika tidak dirawat, maka barang-barang ini akan rusak atau turun kualitasnya, seperti itu. Dan selanjutnya, memperkecil keuntungan perusahaan. Jadi jika banyak barang yang di stok di gudang dan tidak pernah dipakai, maka hal ini akan membuat perusahaan rugi atau memperkecil keuntungan perusahaan. Selanjutnya masih tentang manajemen perusahaan, yaitu kedua, jika persediaan terlalu kecil. Yang pertama adalah perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, yang mana kapital aset dan direct labornya tidak bekerja dengan sepenuhnya. Yang ini berarti secara sederhananya adalah perusahaan tidak dapat bekerja dengan maksimal karena kekurangan bahan baku yang akan digunakan untuk membuat barang. Dan poin kedua adalah penjualan turun yang
Penjualan turun yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, dan turunnya laba. Ya, jadi penjualan turun yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Ini karena barang yang dipesan kurang dari yang diharapkan. Hal itu mengakibatkan barang tidak sesuai target dan tidak memenuhi permintaan konsumen, yang mengakibatkan turunnya market share atau pasaran dan yang mengakibatkan turunnya laba. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Yang pertama, tingkat penjualan. Makin tinggi keuntungan, maka makin besar pula investasi pada persediaan. Ya, tentunya seperti itu. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Yang pertama, produksi pesanan. Persediaan beragam dan banyak. Produksi massal, persediaannya bisa diatur. 3. Lamanya proses produksi. Prosesnya lama dan BDP tinggi. Untuk teman-teman tahu aja, BDP itu adalah barang dalam proses. Yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, tetapi persediaan relatif tinggi. Barang tahan tidak lama, persediaan relatif rendah. Barang musiman, akan tetapi persediaan tinggi pada musimnya. Dan yang poin kelima adalah lama pembelian dan pengiriman. Selanjutnya ada persediaan efektif pada perusahaan dagang. Cara pengendalian gimana itu? Yang pertama, kemampuan menjual. Yang kedua, biaya pemesanan. Yang ketiga, biaya pengiriman. Yang keempat, biaya penyimpanan di gudang, lama proses pembelian sampai barang diterima, dan yang terakhir adalah harga. Ini adalah persediaan manufaktur. Yang pertama adalah berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada. Jika jumlah bahan baku lebih besar daripada kebutuhan bahan baku, maka biaya simpanan dan biaya bunga tinggi. Ya, ini tentunya terjadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Makin tingginya bahan baku, maka biaya simpanan akan semakin tinggi dan bunganya pun semakin tinggi. Dan jika jumlah bahan baku terlalu kecil, maka akan menghambat jalannya proses produksi karena barang tidak tersedia di gudang. Yang kedua, bagaimana cara pengadaan bahan baku? Ada 4 cara. Yang pertama adalah jumlah keseluruhan dibeli sekaligus, yaitu dibeli semua dalam satu waktu. Dan yang kedua, dibeli secara bertahap, yaitu per periode kita membeli, misalnya per bulan kita membeli berapa, per 2 bulan ke depan kita membeli berapa. Dan ketiga adalah pembelian dengan EOQ dan yang terakhir adalah cara just in time. Berikut adalah positif dan negatifnya pembelian sekaligus dan bertahap. Pembelian sekaligus positifnya adalah jumlah pembelian kecil sehingga biaya pembelian dapat ditekan. Tidak akan khawatir akan kekurangan bahan baku di gudang, mempunyai persediaan yang cukup, dan proses produksi berjalan lancar. Akan tetapi, dampak negatifnya adalah biaya simpan menjadi tinggi, harus menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Yang kedua, ada pembelian bertahap. Positifnya ialah biaya simpan menjadi kecil, dan negatifnya biaya pesan menjadi tinggi karena harus berulang-ulang membeli bahan baku. Ini akan merugikan perusahaan karena biayanya akan terus bertambah seiring kita membeli barang. Terus tadi ada Economical Order Quantity atau EOQ. Pengertiannya adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Dan pengertian lainnya adalah
EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dan yang ketiga, dasar penentuan yaitu perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Syarat pembelian dengan EOQ adalah harga pembelian per unit konstan. Jadi kita harus beli itu dengan ya unitnya segitu-gitu aja gitu. nggak lebih nggak kurang, harus sama terus seperti itu. Yang kedua, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap dibutuhkan. Yang ketiga, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Dan ini adalah cara menghitung EOQ. Rumusnya ialah EOQ sama dengan akar 2 dikali R besar kali S besar dibagi P besar kali I besar. Keterangannya ialah R sama dengan jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode atau 1 tahun, dan S adalah biaya pesanan setiap kali pesan, dan P harga pembelian per unit yang dibayar, dan I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya dinyatakan dalam presentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Kita langsung ke contoh soalnya. Ada soal, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 25% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah 22.500 setiap kali pemesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun sebanyak 250 unit dengan harga 5.000 per unit. Kita masukkan aja sesuai rumus yang tadi. R adalah jumlah yang dibutuhkan selama 1 periode, S biaya pesanan setiap kali pesan, dan P harga pembelian per unit, dan I biaya penyimpanan pemeliharaan di gudang. Kita masukin R nya 250.000 per unit, dan S 22.500, P 5.000 per unit, dan I 25%. Itu inventory ya, makanya ini ada biaya penyimpanan 25%. Dan ini EOQ sama dengan 2 kali R besar kali S per P kali I. 2 kali 250.000 kali 22.500 dibagi 5.000 kali 25%, yang hasilnya akar 9 juta. Dan hitung lagi 3.000 unit. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara pembelian yang ekonomis adalah pembelian bahan sebanyak 3.000 unit sekali pesan dan kebutuhan material sebanyak 250.000 unit selama 1 tahun dipenuhi dengan 83 kali pesanan. Itu berasal dari 250.000 dibagi 3.000, seperti itu. Sebenarnya ada 2 rumus EOQ. Yang satunya adalah berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 kali R kecil kali S kecil per C, dan C adalah biaya penyimpanan per unit. Bedanya dengan rumus tadi ialah kalau yang satu adalah P kali I, yang ini hanya C saja. Contohnya adalah jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun 1.600 unit, biaya pesanan sebesar 100 juta setiap kali pesan, dan biaya penyimpanan per unit Rp 0,5 rupiah. Besarnya EOQ adalah, kita tinggal masukin aja kayak tadi, R nya masih sama, S nya masih sama, yang membedakan cuman C nya, ada biaya penyimpanan per unit. 2 akar 2 kali 1.600 kali 100 dibagi 0,50 sama dengan akar 640.000 sama dengan 800 unit. Ya, terima kasih telah menyaksikan tutorial saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.